Perlu sekali kita ketahui hukum-hukum atau macam-macam hukum membaca basmalah, sehingga kita tidak salah tempat. Kita tahu kapan harus membaca basmalah dan kapan tidak perlu atau bahkan tidak usah membaca basmalah. Hukum membaca basmalah adalah haram atau berdosa kalau kita membacanya. Kapan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sobat kalamku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membaca basmalah ternyata tidak selamanya sunnah, tapi tergantung apa pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh seseorang. Bisa jadi basmalah hukumnya sunnah, bisa juga makruh, bisa juga wajib, bisa juga mubah atau malah bahkan haram, sehingga bukan berkah yang kita terima, akan tetapi dosa dari Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu perlu sekali kita ketahui hukum-hukum atau macam-macam hukum membaca basmalah, sehingga kita tidak salah tempat. Kita tahu kapan harus membaca basmalah dan kapan tidak perlu atau bahkan tidak usah membaca basmalah. Para ulama sebagaimana dalam kitab Al-Baijuri membagi hukum membaca basmalah menjadi 5. Yang pertama, hukumnya adalah sunnah, sebagaimana dalam hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar au aqta au ajdam. Pokoknya hal yang baik yang dilegalkan oleh syariat dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana pembahasan sebelumnya, ini disunahkan untuk mengawalinya dengan membaca basmalah. Hukum yang kedua adalah makruh. Kapan hukum basmalah ini malah makruh? Yaitu ketika mau melaksanakan hal atau sesuatu yang memang dzatiyahnya hukumnya makruh. Di dalam kitab Baijuri contohnya adalah melihat farjinya istri atau melihat kemaluan istrinya sendiri, kecuali kalau memang ada hajat yang mendesak sehingga kemakruhannya akan hilang. Itu yang kedua, hukumnya makruh. Hukum yang ketiga adalah mubah. Contoh adalah memindah barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini hukumnya mubah, sehingga membaca basmalah sebelumnya juga dihukumi dengan hukum yang mubah. Yang keempat, hukumnya wajib. Nah, ini yang perlu kita hati-hati, perlu kita pahami bahwa hukum membaca basmalah wajib itu ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Kalau kita ikut madhab Syafi'i maka harus membaca basmalah saat membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena madhab Imam Syafi'i menganggap atau Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah ini merupakan salah satu bagian dari ayat dalam surat Al-Fatihah. Sehingga ketika sholatnya saat membaca Fatihah kok tidak membaca basmalah, maka ada yang kurang. Nah, ini nanti akibatnya menjadikan sholatnya batal, sehingga wajib untuk membaca basmalah ketika membaca Fatihah di dalam sholat. Beda halnya kalau memang ikut madhab selain Syafi'i, semisal Hanafi ataupun Maliki, yang mana mereka atau beliau-beliau tidak mewajibkan atau tidak memasukkan basmalah ini bagian daripada surat Al-Fatihah. Yang terakhir atau yang kelima, hukum membaca basmalah adalah haram atau berdosa kalau kita membacanya. Kapan itu basmalah dibaca kok malah menjadi haram? Yaitu ketika pekerjaan yang akan kita lakukan ini dzatiyahnya haram, seperti misalnya berzina. Bukan kok terus ingin mencari berkah, zinanya biar berkah, ini tidak bisa. Karena apa? Dzatiyah daripada zina ini sudah haram, sehingga basmalahnya malah membuat orang tersebut mendapatkan dosa. Contoh lain adalah
minum minuman keras atau membunuh misalnya, kok diawali dengan basmalah, maka justru malah dosa yang didapatkan. Nanti basmalah bisa menjadi haram dibaca ketika memang pekerjaan yang akan dilaksanakan ini dzatiyahnya haram. Berbeda ketika keharuman yang ada ini bukan dari dzatiyah barang yang akan dilaksanakan, tetapi dari unsur lain atau sebab hal yang baru. Semisal ada seseorang ingin berwudu. Nah, wudu ini kan kesunahannya membaca basmalah, namun air yang digunakan ini hasil gosok. Nah, berarti kan ada hal yang sunnah membaca basmalah tapi disertai dengan keharuman. Lah, kalau semacam ini tetap wudunya sunnah membaca basmalah, hanya saja diiringi dengan keharuman. Apa itu? Menggosok air yang digunakan untuk wudu, tapi tetap sunnah membaca basmalah. Beda halnya kalau memang gosoknya itu yang membaca basmalah, maka ini hukumnya menjadi haram. Jadi kesimpulannya kita harus benar-benar mengetahui hukum-hukum membaca basmalah, terlebih yang wajib dan yang haram. Karena kalau kita salah tempat tadi, yang haram malah kita awali dengan basmalah, ini malah akan mendapatkan dosa. Karena apa? Keberkahan ini bertolak belakang dengan keharuman, sehingga tidak bisa diawali dengan basmalah yang pada intinya adalah mencari keberkahan. Dan yang perlu kita ketahui lagi, perlu kita pelajari lagi bahwa basmalah ini hukumnya tidak selamanya sunnah. Ini tergantung pekerjaan yang akan kita laksanakan nantinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.